Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa insyaallah ta'ala minal amilin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, nikmat dan hidayah yang Masya Allah curahkan dan berikan kepada kita. Selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua akan memperoleh syafaat baginda Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak di 5 malam tersebut setiap doa. Ada 5 malam yang tidak akan pernah tertolak doa yang dipanjatkan di 5 malam tersebut. Apa 5 malam tadi? Yang pertama adalah awwalu lailatin min Rajabin, malam pertama daripada bulan Rajab. Hari ini malam apa ya? Malam apa ini? Nggak tahu ya. Tepat di malam ini adalah malam 1 Rajab. Berarti besok kita masuk 1 Rajab. Hari ini sudah masuk. Mulai maghrib ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Maka malam hari ini adalah malam yang pertama yang dikatakan oleh baginda Rasul sebagai salah satu malam yang tidak akan pernah ditolak apabila dimunajatkan doa di malam tersebut. Maka yang punya hajat belum kecapaian, doa di malam ini. Yang punya cita-cita, cita-citanya belum terwujud, doa di malam ini. Yang punya hutang menumpuk, doa supaya dilunaskan hutang-hutangnya. Yang belum naik pangkat jabatan, lama di situ-situ aja mandek, doa semoga dinaikkan pangkat dan jabatan. Yang hatinya masih keras, sulit untuk istighfar, sulit untuk menangis mengingat dosa, mohon untuk dilembutkan hatinya di malam ini. Apapun yang diminta di malam ini, kata Nabi, doanya tidak akan tertolak kalau dia berdoa di malam 1 Rajab. Malam yang pertama. Kemudian yang kedua adalah walailatun nisbi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Tuh malam ke-15 dari bulan Sya'ban, masih lama itu ya. Berapa hari lagi? 1 bulan setengah. Nggak usah jauh-jauh lah nunggu malam nisfu Sya'ban, malam ini ada. Yang punya kegiatan mau jalan-jalan ke kota, libur dulu besok malam. Ini kesempatan malam 1 Rajab. Kemudian yang ketiga itu adalah walailatul Jumu'ah, malam Jumat. Ini yang tiap minggu kita dapat. Malam Jumat itu termasuk malam yang mustajabatud doa. Malam diistijabahkan doa di malam ini. Yang keempat adalah walailatul fitr, malam hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima adalah walailatul nahar, hari raya Idul Adha. Kita lebih sibuk malam itu apa? Jalan-jalan keliling kota. Padahal kalau kita doa, itu termasuk malam yang dikatakan Nabi tidak akan tertolak doa seorang hamba yang dimunajatkan di 5 malam tersebut. Berbicara mengenai fadilah dan keutamaan bulan Rajab, dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati.
Kata baginda Rasul bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulannya Allah. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Artinya, apa makna hadis tersebut? Qala ulama, para ulama mengatakan, disebutkan dalam kitab Kanzun Najwa Surur, bahwa Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Bukan berarti di luar bulan Rajab kita nggak diperintahkan istighfar, tapi di bulan itu dilebihkan, lebih ditingkatkan istighfar, permohonan ampun kita yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Karena bulan Rajab adalah bulan istighfar. Maka disebutkan dalam satu hikayat, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau anak nggak salah ya. Beliau pernah, ini saya dengar dari salah satu guru dulu ketika belajar di Tarim, bahwa amalan yang dibaca di bulan Rajab itu banyak-banyak mengucapkan istighfar berupa Allahumma firli warhamni, Allahumma firli warhamni. Udah baca sebanyak-banyaknya doa. Kenapa? Di sana ada istighfar. Allahumma firli istighfar warhamni, doa kita supaya diberikan kasih sayang oleh Allah Ta'ala. Allahumma firli warhamni. Kenapa? Rajab adalah bulan istighfar. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Kan gitu. Maka kata para ulama, bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita dituntut untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul. Bukan berarti di bulan-bulan lain tidak diperintahkan salawat, tapi di bulan itu lebih diperbanyak salawat kepada Nabi. Jelas Pak? Bahkan disebutkan bahwa ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ila akhir ayat itu turunnya adalah tepat di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban disebut oleh para ulama adalah bulan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Bulan Sya'ban, bulan depan itu ya. Kemudian wa Ramadan, kata Nabi, syahrul ummati. Kata para ulama artinya bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi 3 bulan. Bulan Rajab bulan yang dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah. Bulan Sya'ban bulan dianjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan yang dianjurkan kepada kita untuk iksarul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ini masuk 1 Rajab ya. Di Tarim itu kalau malam 1 Rajab kita tuh hadir di salah satu masjid di sana yang namanya Masjid Suwaya. Masjid apa? Masjid Suwaya. Masjid Suwaya itu adalah masjid yang dibangun oleh salah seorang wali min auliyaillah, termasuk dari kalangan ulama yang bernama Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawili. Itu keturunan bangsa As-Segaf dari para habaib itu kembalinya ke beliau. Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawili. Beliau yang bangun masjid itu. Apa kita buat di sana? Selesai salat Isya, kemudian di sana nanti membaca amalan 1 Rajab. Apa yang dibaca? Ada. Yang dibaca itu adalah istighfar yang diajarkan oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, anak Sahibul Ratib. Itu istighfar, doanya masyhur, bahkan sering dibagi-bagi itu di WhatsApp, di mana-mana sering dibagi. Kalau ada yang minat nanti bisa kita bagikan. Itu dibaca kapan? Setelah sholat Isya di malam 1 Sya'ban. Amalan istighfar di malam ini. Dan kita akan selama ini mungkin sibuk dengan urusan dunia Pak ya. Malam mikir rencana ke depan mau apa, siang mulai mikir menjalankan rencana, pulang kerja capek sambil mikir rencana besok mau kerja apa lagi, kan itu. Minimal luangkan di malam ini untuk bisa membaca amalan istighfar di malam 1 Rajab. Ini dianjurkan dibaca di setiap malam daripada bulan Rajab, tapi minimal, kalaupun nggak bisa lah setiap malam nih, dengan kesibukan kita yang terlalu banyak, paling tidak jangan lewatkan untuk membacanya di malam 1 Rajab.
Dan ini ulang bukan hanya dari Habib Abdullah, bukan hanya dari Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Terus ini silsilahnya turun temurun, dijazakan oleh para alim ulama, bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, termasuk dalam kitab Kanzun Najah Wasurul. Di sini ada baca. Ini kitab Kanzun Najah Wasurul. Ini kitab dari awal Muharram sampai akhir tahun, itu semua amalan ada. Apa doa yang harus dibaca, apa keutamaan bulan tersebut, setiap keutamaan bulan disebutkan dalam kitab. Kita apa namanya? Kanzun Najah Wasurul. Bahkan di sini disebutkan bahwa bulan Rajab itu kan termasuk daripada Arba'atun Hurum. Apa itu yang disebut dengan bulan haram? Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, dari Muharram sampai nanti akhir Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu berjumlah 12. Ada 4 dari 12 bulan tadi yang disebut dengan Arba'atun Hurum, bulan haram. Apa arti bulan haram? Bulan yang memiliki kemuliaan yang Allah tidak berikan di bulan-bulan yang lain. Apa 4 bulan tersebut? Yang 3 nyambung, yang 1 pisah. Dan hari ini bulan Rajab adalah bulan haram yang berpisah. 3 itu bersambung semuanya. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3-3-nya termasuk daripada bulan haram, bulan kemuliaan, bulan yang dimuliakan. Ini 1 nih, bulan Rajab misah tempat dan diletakkan nggak nyambung dengan bulan haram yang lain. Dan bulan haram ini punya keistimewaan bahkan dari sebelum datang Islam. Itu orang-orang dulu, orang-orang Arab khususnya, kalau masuk bulan haram yang 4 ini, mereka hentikan peperangan. Nggak ada perang di bulan haram untuk memuliakan bulan tersebut. Kenapa? Bahkan disebutkan nanti kalau kita baca kitab fikih di akhir bab jinayat, kan nanti jinayat itu ketika membunuh seseorang hukumannya kan terbagi 3 itu ya. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang kisos, ada yang hanya bayar dia. Nah itu kalau melakukan perbuatannya di bulan haram, hukumannya akan dilipat gandakan. Seseorang bunuh nih, nanti dia kena bayar dia atau kena apa dan sebagainya. Ada kalau bunuhnya di 4 bulan ini, jinayatnya atau hukumannya itu akan dilipat ganda. Saking apa? Agama memandang mulia di 4 bulan. Maka sekarang kita mulai masuk di bulan haram, bulan Rajab. Setiap amal ibadah dilipat gandakan di bulan ini, tapi jangan salah, setiap dosa yang dikerjakan juga akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Maka para ulama-ulama kita, kaum solehin terdahulu, mereka sangat-sangat menghormati kemuliaan bulan haram. Dan di antara salah satu bulan haram tersebut itu adalah bulan Rajab. Bukan hanya dari kalangan sebelum Islam, orang-orang jahiliyah yang menghormati 4 bulan ini. Bahkan fi bidayatil Islam, di awal-awal kedatangan Islam, Islam juga mengharamkan peperangan terjadi di bulan haram. Sampai terakhir perintah tersebut nusikh, dihapus dengan turunnya ayat Al-Quran, faqtulul musyrikina haitsu wajadtum. Begitu turun ayat ini, terhapuslah hukum tadi bahwa tidak boleh berperang di bulan haram. Begitu ayat ini turun, boleh ketika itu kita berperang melawan non-muslim meskipun itu terjadi di bulan haram. Tapi sebelumnya tetap kita untuk dilarang. Bahkan disebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah Syahrullahil Asab, tusabbu fihi rahmah ala taibin. Ini bulan yang sangat-sangat bulan cucuran rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah. Orang yang mau taubat kepada Allah, inilah waktunya di bulan Rajab. Kalau selama ini banyak maksiat, mungkin nggak sholat, masih suka makan haram, masih suka melihat sesuatu yang diharamkan Allah, mendengar sesuatu yang diharamkan, ini bulannya, ini kesempatan untuk kita kembali dan bertaubat kepada Allah. Bahkan disebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah musim tijarah. Ini waktu yang tepat untuk tijarah, untuk berniaga. Niaga apa ini? Jualan, bukan jualan, artinya berniaga di dalam beramal. Amalan yang kita kerjakan berlipat ganda. Orang itu kan kalau mau bisnis, itu kan kadang lihat-lihat waktu dia. Ini bulan ini banyak nih orang datang. Tahu dia waktunya.
Semangat dia untuk bekerja, semangat dia untuk jualan. Apalagi kalau udah masuk hari Minggu paling tuh ya, rame itu kan. Wah, ini harus lebih semangat di hari-hari biasa, urusan dunia. Maka urusan akhirat juga harus seperti itu. Tahu kita di bulan Rajab termasuk bulan haram, harusnya semangat kita lebih daripada semangat yang kita miliki di lain daripada bulan-bulan haram. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada satu amalan. Ayat suci Al-Qur'an warid daripada para ulama dan guru-guru kita. Bahwa kalau ayat tadi itu dituliskan di sebuah kertas, kemudian kita taruh di tempat kita menyimpan uang, insya Allah keuangan kita nggak akan terputus sepanjang tahun. Tapi itu nanti terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan itu diamalkan di malam nisfu Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan itu diamalkan di malam satu Rajab. Sebagian orang mengatakan, ada Thalib juga mengatakan ini riwayatnya dari Abi Salim menyampaikan ini. Ketika diklarifikasi, ditanyakan langsung oleh para habaib yang ada di Yaman, murid langsung Habib Salim Syatiri, beliau mengatakan la balhu fi lailatin nisfi min Sya'ban. Itu di pertengahan bulan Sya'ban di Yaman. Tapi ternyata tadi ditemukan di kitab. Ada di salah satu kitab, dia nagal, katanya disebutkan di dalam kitab, salah satu kitabnya Syekh bin Hajar. Kalau ayat tadi dituliskan tidak hanya di malam nisfu Sya'ban, tapi disebutkan di kitab itu di malam pertama bulan Rajab dan diletakkan di tempat kita menyimpan uang, insya Allah akan menjadi sebab rezeki kita akan dilipat gandakan dan bercucuran di sepanjang tahun. Jelas, yang mau nanti amalannya, bisa lah hubungi Rafiq nanti kan. Catat dari ini bagian paling semangat nih kalau ada amalan-amalan untuk cari uang ini ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di malam hari ini kesempatan bagi kita semua, belum tentu tahun depan kita dapati lagi malam satu Rajab. Bisa jadi ini malam terakhir, satu Rajab terakhir yang Allah berikan kepada kita. Jelas Pak ya? Selanjutnya kita masuk kepada kajian fikih. Sampai mana kita terakhir? Sorry? Sekarang kita masuk kepada sunnah duduk tasyahud akhir ya. Sunnah tasyahud akhir. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai masalah sunnah duduk di antara dua sujud, dan juga kita sudah bahas kemarin sunnah-sunnah yang disunahkan ketika kita melaksanakan sujud ya. Di antaranya kemarin ada pembahasan tentang sujud tilawah. Maka nanti jangan heran kalau datang ke satu masjid habis berdiri baca ayat tengah-tengah kok tiba-tiba sujud, karena itu memang ada disyariatkan, disebut dengan sujud tilawah. Sunnah kita sujud kalau kita membaca ayat suci Al-Quran. Ada beberapa ayat yang di sana disunnahkan ketika kita membacanya untuk melakukan sujud tilawah. Bukan dalam satu riwayat bahwa setiap hamba yang mengamalkan sujud tilawah tersebut, maka iblis kemudian akan mengambil tanah, dia taburkan di atas kepalanya sambil meratapi, ya laitani kuntu sajadtu li Adam. Dia menyesal, andaikan dulu aku mau sujud kepada Nabi Adam. Niscaya dia nggak akan jadi seperti sekarang. Setiap dia melihat seorang hamba melakukan sujud tilawah, maka dia akan melakukan hal yang sedemikian, menyesali, mengenang kembali kenapa dulu dia tidak mau untuk sujud ketika diperintahkan Allah untuk melakukan sujud. Selanjutnya kita masuk kepada sunnah-sunnah yang disunahkan ketika kita julus duduk tasyahud akhir. Apa yang disunahkan duduk tasyahud akhir itu adalah disunahkan bagi kita untuk duduk tawarruk. Apa tawarruk itu? Tawarruk itu adalah an yukhrija rijlahu min jihati yaminih. Dia mengeluarkan kakinya, qadamahul yusra, bagian depan kaki kirinya
itu dikeluarkan min jihatil yumnah, dari sebelah kanan, keluarkan. Wa yulsiku warikahu bil arad, kemudian dia lengketkan bokongnya itu, ya, wariknya itu dengan tanah. Ini dia. Ini disebut dengan duduk tawarruk. Itu yang disunahkan ketika kita duduk tasyahud akhir. Tapi kapan itu disunahkan duduk tasyahud akhir dengan cara duduk tawarruk? Di setiap duduk alladzi yaqibuhu salam. Yang setelah duduk itu salam, baru sunnah kita duduk tawarruk. Beda kalau misalnya apa? Kita berniat mau sujud sahwi. Tadi kita buat sesuatu yang membuat kita disunahkan sujud sahwi. Maka sekarang ketika membaca tasyahud, kita niat mau sujud sahwi. Jelas Pak ya? Atau kita nggak niat sama sekali, nggak niat sujud sahwi dan nggak niat meninggalkan sujud sahwi, atlak aja. Kita nggak disunahkan untuk duduk tawarruk. Tapi sunnahnya apa? Sunnah kita duduknya duduk iftirash, sama seperti duduk tasyahud awal. Kalau kita tadi niat, nih sebelum salam, mana nih mau apa ya? Mau sujud sahwi. Ya dia niat mau sujud sahwi, atau dia nggak niat sujud dan nggak niat ninggalkan, atlak aja, biasa aja. Nggak sunnah dia sujud tawarruk. Sunnahnya dia duduk iftirash. Jelas Pak ya? Tapi kalau seseorang tadi ngerjakan sesuatu yang disunnahkan untuk sujud sahwi, kemudian dia niat meninggalkan sujud sahwi, tahu dia tadi dia lupa kunut, udahlah nggak usah lah sujud sahwi ini, mau buru-buru nih kan, atau Bang Hendra bentar lagi dijemput lagi ke masjid ini kan. Diniatkan dari awal mau nggak sujud sahwi, dia baru sunnah untuk melakukan duduk tawarruk. Jadi duduk tawarruk disunahkan kalau duduk itu adalah duduk yang terakhir sebelum salam. Habis ini kita mau salam, sunnah duduk tawarruk. Kalau kita mau duduk tasyahud akhir, mau melakukan sujud sahwi, atau nanti kita mau berdiri lagi karena kita masbuk, di saat itu kita nggak sunnah duduk tawarruk, tetap sunnahnya duduk iftirash. Jelas Pak ya? Selanjutnya di sini ketika kita melakukan ketika kita melakukan duduk tawarruk, tadi kan kita bilang caranya adalah yang dikeluarkan adalah kaki kiri dari jihad sebelah kanan. Berarti gini. Kan gini. Lah kalau ada orang ini dibalik sama dia. Nah, dibalik. Kaki kanan yang keluar, mental ini orangnya. Begini ini. Nah, ini sah sunnah dapat nggak? Tidak dapat sunnah tawarruk. Bahkan kalau dia la yatamakkan, tidak memungkinkan untuk buat duduk seperti yang pertama tadi, nggak mungkin. Ada uzur, ada apa? Tetap dia nggak sunnah buat seperti ini. Tetap nggak sunnah buat seperti ini. Jadi gimana? Buat duduk iftirash. Kalau dia nggak bisa duduk tawarruk dengan cara yang tadi. Maka kalau dibalik sama dia, yang keluar bukan kaki kiri dari sebelah kanan, tapi kaki kanan keluar dari sebelah kiri, dia tidak dapat sunnah duduk tawarruk. Meskipun dia nggak mungkin ngerjakan dengan cara yang pertama, tetap tidak disunahkan dengan membalik cara yang tadi. Jelas sampai sini Pak? Selanjutnya, disunahkan juga bagi kita untuk meletakkan tangan kiri di atas paha yang kiri. Jelas ya, jangan balik-balik begini ya. Tangan kiri taruh di tangan sebelah kiri. Kemudian tapi tangan kanannya kayak biasa naruhnya. Di tangan kanannya dia disunahkan untuk menggenggam. Ini yang kemarin ditanyakan sama Pak siapa? Pak Saragi ini. Bagaimana cara kita ini? Kan ketika duduk tasyahud, nanti kita disunahkan ketika kalimat la asyhadu alla ilaha illallah itu ngangkat itu. Dan ini tangan kanan gimana cara meletakkannya? Lihat di sini. Tangan kiri dulu dia disunahkan untuk mabsuto madmumah seperti ini. Gabungkan tapi terbuka, jangan digenggam tangan kirinya. Tangan kiri dibiarkan tangannya terbuka. Jelas? Dan dia sunnah untuk madmumah, jangan direnggangkan begini. Rapatkan. Sunnah rapat.
muhadhiyan bi ru'siha tarfal rukbah. Ujungnya ini harus sejajar dengan ujung lutut. Itu sunnah. Jadi jangan terlalu naik ke atas, jangan pula lewat ke bawah. Ini kadang kita ya sebagian turun ke bawah, sebagian di atas banget nih. Sunnahnya dia bersetentangan antara ujung jari jemari kita ini dengan lutut. Itu tangan kiri, cara meletakkannya. Selanjutnya tangan kanan bagaimana? Wa yusannu wad'ul yadil yumna. Sunnah meletakkan tangan yang kanan ala tarafil rukbatil yumna. Juga sama. Di tangan di lutut sebelah kiri, ujungnya kan gitu. Ujung jari kita itu berada di ujung di setentangan dengan lutut kita. Tapi wa an yaqbidha, digenggam. Jari jemari tadi tangan kita ini digenggam. Asabi'aha, semua jari jemarinya digenggam kecuali jari tengahnya. Jari tengah apa ini? Jari telunjuk. Illa musabbihati, illal musabbihah, kecuali jari telunjuk. Ini jangan digenggam. Semua digenggam, tapi ini jangan digenggam. Biarkan dia, fayursiluha, lepaskan. Mamduda, biarkan memanjang. Terus bagaimana cara meletakkannya? Di sini dibilang wa yad'u ra'sal ibhami tahtaha ai inda asfaliha ala halfir raha. Ini ibu jari kita letakkan tepat di bawah pangkal jari telunjuk. Begini cara megang. Bukan asal begini-begini aja. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Mana lagi? Ada yang begini? Enggak ada ya? Bagaimana meletakkannya? Ujung ibu jari kita nih, jempol bahasa kita, letakkan di pangkal, di bawah daripada bawah jari telunjuk. Begini meletakkan. Jelas Pak ya? Itu cara yang pertama. Tapi dalam masalah ini ada 5 kaifiyat. Mana aja pun dibuat boleh. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu adalah, mana kemarin Rafiq? Ini dia. Cara yang kedua tetap dikatakan mendatangkan sunnah ketika kita mengulurkan 2 jari sekaligus. Bukan hanya jari telunjuk, tapi juga ibu jari. Begini. Jadi kan ini digenggam nih. Sisakan 2. Ini jangan digenggam. Begini. Syahadu an la ilaha illallah. Ini tetap begini. Ini Pak ya. Sebelah kanan tadi. Yang digenggam hanya 3. Tetap sunnah. Ini cara yang kedua. Loh, jadi kita luas wawasan kita, nggak bingung-bingung. Ini kok gaul begini, ada yang begini nanti misalnya kan? Ada yang begini, ada yang begini. Oh ternyata 5 cara ini tetap dikatakan mendatangkan sunnah. Terserah mau datangkan yang mana. 2 udah ya. 1 begini, yang 1 lepaskan dua-duanya. Cara yang ketiga, awadul ibham alal wusta. Letakkan ibu jari kita ini di atas jari tengah kita. Begini. Letakkan di atasnya. Tetap sunnah juga. Jelas ini Pak ya? Itu cara yang ketiga. Atau cara yang keempat, diletakkan di mana? Biwadai unmulatil wusta baina uqdatail ibham. Unmulatil wusta di antara uqdatil ibham. Ini kan ibu jari kita itu ada 2 ukutnya itu. Ini kan ada 2. Yang lain kan 3 semua nih ya. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapi ibu jari kita cuma punya 2. Cuma 2, bukan 3. Maka gimana? Letakkan unmula wusta, ujung kita ini, unmula ini di antara 2 uqdah ini, begini.
Di antaranya kan ada garis tengahnya itu. Taruh di sini, baru gini. Ini cara. Tetap sunnah. Makanya nanti bisa masing-masing amalkan cara yang dia mau nanti. Kalau bisa kita macam-macam ya. Ada yang cara pertama, kedua, ketiga, atau dibagi. Salat subuh yang pertama, salat zuhur yang kedua, supaya kita ngamalkan semuanya agar tidak lupa. Ini caranya. Ujungnya, mulanya ini diletakkan di antara dua ruas yang ada di jempol kita. Kemudian ini biarkan lepas. Tinggal satu lagi. Atau apa tadi? Di situ ada kalimat awadul ibham alal wusta au halaqa bainahuma biraqsiha. Biraqsihima. Ini gimana surahnya? Yang kelima ini sekarang. Halaqa bainahuma biraqsihima. Ini balik ke mana domirnya ini? Yang pertama ibham wasababa ma'an. Yang kedua letakkan jempol di atas wusta. Yang ketiga halak bainahuma. Halaqo buat bulatan. Ya, buat bulatan bainahuma biraqsihima. Dua-duanya ini buat jadi bulatan tapi dengan kepala keduanya, ujung-ujungnya. Ini ujung, ini ujung buat gitu. Apa ya? Sunnah juga ya. Jelas sampai sini? Berarti kita punya berapa cara? Cara pertama, buat tangan masing-masing biar tahu. Ujung ibu jari ini taruh di bawah pangkal jari telunjuk begini. Sunnah yang pertama. Atau kaifiat yang kedua, sunnah juga. Bagaimana cara yang kedua? Lepaskan dua-duanya, nggak usah digenggam. Yang genggam 3 aja, 2 ini lepas. Jelas bahasa lagi. Ini yang kita bilang nanti bakal datang. Yang ketiga, diletakkan ibu jari kita ini di atas jari tengah. Nih, ini atasnya nih kan? Ini kan gini atas nih. Letakkan di sini. Nah, ini genggam sisanya. Selesai. Cara ketiga. Apa ya? Cara yang keempat, buat bundaran dengan mempertemukan ujung keduanya. Ini ujung jari tengah dengan ujung ibham. Jumpakan, sisanya digenggam. Sunnah. Begini. Udah? Cara yang terakhir, letakkan unmulatil wusta. Nih, ujungnya di antara dua ruas ibu jari. Nah, taruh di sini. Jelas ini, Pak? Jadi 5-5-nya sunnah. Nggak perlu lihat, kok begini caranya, kok beda, agak gaul dikit ini letak tangannya, ada bunder-bunderan ini. Tetap sunnah. Karena kaifiat yang diajarkan oleh para fuqaha boleh mendatangkan semuanya. Maka di sini dibilang apa katanya? Walau kan tadi dikasih cara yang pertama kan, baru cara yang 4 belakangan dibilang walau arsalal ibhama wasababata ma'an. Kalau dilepaskan keduanya, ibham dan juga jari telunjuk dilepaskan, gak digenggam, atau dia letakkan ibhamnya di atas ini, ibu jarinya di atas jari tengahnya, atau dibuat bundaran dengan menggabungkan kedua ujungnya, atau diletakkan unmula ini jari tengahnya di antara dua ruas ibu jarinya. Apa katanya? Ata bisunnah aidon. Sungguh dia telah mendatangkan sunnah juga. Jadi manapun dikerjakan tetap dapat pahala sunnah. Yang goyang-goyang mana yang goyang-goyang? Ada yang goyang-goyang ya? Oh, ada tetangga sebelah tuh sunnah goyang-goyang. Nah, kalau kita pendapat utama dalam mazhab Syafi'i itu hanya disunnahkan mengangkatnya sekali ketika pengucapan asyhadu alla ilaha illallah. Situ diangkat. Jangan tinggi-tinggi begini ya. Goyangkan aja. Goyangkan aja. Jelas lah ya. Kenapa ini sunnah digoyangkan? Disebutkan dalam satu kitab bahwa jari telunjuk kita sebelah kanan itu uratnya bersambung dengan urat hati kita. Maka untuk supaya lebih khusyuk, mungkin di sana disunahkan untuk menggerakkan ketika penyebutan illallah. Bahkan sebagian para ulama kita lihat, khususnya orang-orang di Tarim lah, umumnya masyarakat di Tarim itu kalau mereka la ilaha illallah, ini ngangkat tangan, la ilaha illallah, jangan mana hadisnya, nggak usah cerita mana hadisnya lah, udah yang mau ikut buat yang nggak apa-apa, nggak usah diributkan kan gitu. Dikit-dikit mana hadisnya, mana ini kasih hadisnya juga nggak bisa baca. Kenapa ya?
Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, babil faedah ini sekarang. Di sini disebutkan kenapa ibu jari kita ini kan 5 ini. Ini disebut ibham. Ini disebut wusta karena letaknya di tengah. Ini ibham mungkin karena paling gemuk gitu ya, ibu jari. Ini wusta nih karena dia letaknya di tengah. Ini jari manis apa namanya? Binsir. Ini khinsir. Jelas? Ini yang khinsir, ini binsir. Lah, yang ini kok disebut dengan apa ini? Sababah. Ya kan? Sababah. Tapi ketika memberikan ibarat para fuqaha apa katanya? Meletakkan illal musabbihah. Genggamkan jari jemari kanan tadi kecuali musabbihah. Kok dibilang musabbihah namanya? Musabbihah itu artinya apa? Yang banyak bertasbih. Lah kok tangan ini disebut banyak bertasbih? Apa katanya? Li'annaha yusharu biha 'inda tauhid. Karena tangan ini biasa digunakan isyarat ketika orang mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, sering menggunakan isyarat dengan ini. Maka namanya disebut dengan musabbihah. Kemudian, kenapa kok yang diangkat cuman ini? Yang digoyang tadi ketika kalimat illallah. Kok enggak yang lain? Kan lebih keren jempol, kan jempol lebih keren itu ya, diangkat orang foto-foto aja jempolnya yang main kan gitu, atau 2 jari dia kan begini, salam 2 jari bukan, gini, atau begini, kok cuman ini yang dikhususkan, disebutkan, wa khussat bidzalika litisaliha bi nayatil qalb, itu karena dia tuh khusus hanya dia, uratnya yang bersambung dengan urat hati, nyambung dengan yang ada di hati kita. Maka ketika itu digerakkan, itu bisa apa? Mendatangkan hudur di dalam sholat. Jelas ya? Selanjutnya wisan rufuha, dan disunahkan mengangkat musabbihah tadi, tapi ma'a imalatiha qalilan. Apa ma'a imalatiha qalilan? Sambil agak dilengkungkan dikit. Jangan tegang-tegang banget ngangkat tangannya tadi kan. Agak imalah dia, agak melengkung sedikit. Syahadu an la ilaha illallah. Jangan tegang begini. Agak imalah. Apa imalah? Agak melengkung, turunkan sedikit. Makanya dia bilang ma'a imalatiha qalilan li alla takhruja an simatil qiblah, supaya dia enggak keluar daripada simatil qiblah, arah atau jihanya kiblah itu tadi. Kapan diangkatnya? Inda awwali qaulihi illallah, ketika penyebutan illallah. Jadi bukan genggamnya ketika illallah. Dari awal kita tasyahud, itu posisi tangan kita sudah melaksanakan salah satu yang 5 tadi. Jelas Pak? Bukan ketika awal masih begini tangannya, gini. Begitu illallah tiba-tiba gerak cepat berubah dia. Angkat, bukan. Dari awal sudah buat cara yang 5 tadi. Salah satu dari yang 5 tadi. Terserah pilih yang mana. Ketika penyebutan illallah baru diangkat jari telunjuknya. Ya, jarang umumnya orang itu ketika salah gini aja. Nanti ketika mau apa berubah itu forensic kan, langsung pasang formasi, ngangkat tangannya. Enggak. Sunnah dari awal tasyahud, tangan kiri buat posisi seperti ini yang tadi kita sebutkan, tangan kanan langsung pilih salah satu cara yang 5 tadi, kemudian sunnah lagi diangkat jari telunjuknya ketika mengucapkan kalimat illallah. Jelas Pak ya? Selanjutnya, apa ini alasannya kok diangkat? Litiba untuk mengikut Nabi, karena Nabi dulu sholat dengan cara yang sedemikian. Nabi perintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Terus wala yadha'uha ilal qiyam awis salam, itu tadi kan udah diangkat nih. Jangan diletakkan, jangan diturunkan lagi sampai kapan? Sampai kita berdiri lagi tasyahud awal, atau ya tasyahud awal, atau sampai kita salam baru ketika itu kita turunkan. Jelas Pak? Bukan illallah habis itu turun lagi, enggak sunnah. Biarkan jari itu tadi terus diangkat sampai dia berdiri di tasyahud awal atau dia salam.
qasidan bidzalika al-isyarata ila annal ma'bud wahidun. Untuk apa ya tadi? Memberikan isyarat bahwa zat yang pantas disembah itu wahid, esa. Itulah dalam agama kita. Memberikan isyarat bahwa Tuhan itu adalah esa. Supaya apa? Liyajma' fi tauhidihi baina i'tiqadihi wa qawlihi wa fi'lihi. Untuk menggabungkan antara apa? Di dalam tauhid kita. Di antara ucapan kita, keyakinan kita, dan perbuatan kita. Keyakinan kita dalam hati, ucapan kita ketika mengucapkan illallah tadi, asyhadu an la ilaha illallah, perbuatan kita, fi'il kita dengan isyarat menggunakan jari kita bahwa Allah itu esa. Kalau ada orang, ini kan hukumnya sunnah, isyaratnya pakai ini, dia diganti pakai jari tengah. Yang lain digenggam. Wah, ini kalau orang barat katanya kurang ajar itu kan. Nah, kalau ada orang kayak gitu diganti, ya pakai jari tengah, pakai jari jempol, pakai jari mana lagi? Kelingking. Apa hukumnya? Kan tadi kita bilang sunnah pakai mushaf sabihah. Ini orang diganti sama dia. Haram enggak? Makruh. Bukan haram. Maka dibilang di situ wa taqra'ul isyaratu bi ghairiha wa in quti'at. Makruh mengganti isyarat tadi menggunakan jari yang lain. Artinya selain jari telunjuk. Meskipun telunjuknya terputus. Ini telunjuknya udah hilang. Orang pada ngangkat tangan, dia mau ngangkat nggak ada, diangkat yang tengah sama dia. Makruh. Meskipun udah nggak ada, nggak usah diganti. Yang ada aja yang diangkat, nggak ada nggak usah. Jelas Pak ya? Wa yakunu raf'uha bila tahrikin, ini dia. Dan mengangkatnya tadi itu tanpa menggerak-gerakkannya, bukan digerak-gerakkan begini. Dalam mazhab Syafi'i tidak disunahkan menggerak-gerakkannya, cukup mengangkat sekali tanpa digerak-gerakkan jari telunjuk tadi. Tapi di sana ada sebagian ulama mengatakan itu digerak-gerakkan. Maka di mazhab lain sebagian mereka ada yang mengatakan itu sunnah digerak-gerak. Tapi yang kita bahas kan dalam mazhab Syafi'i. Berarti setelah ini kalau lihat orang salah-salah kayak itu nggak usah disalah-salahkan. Ya udah biar aja. Kita itu selisih paham dengan mereka. Yang kita nggak setuju hanya dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, bukan tentang masalah furu'. Masalah fikih beda, biarkan. Ada sebagian orang mungkin ketika sholat nih Fatihahnya nggak mau pakai bismillah, biarkan. Bahkan mazhab Imam Malik juga tidak pakai bismillah. Kalau ada orang nggak pakai bismillah nih dari golongan tertentu, ya udah biarkan. Ada orang ketika sholat angkat tangan gerak-gerak, biarkan dia ngamalkan itu, nggak perlu kita ributi amalan orang. Masing-masing berhak untuk menentukan, memilih mazhab mana yang mau dia ikuti. Gak punya hak kita maksa orang harus ikut madhab sesuai dengan ini. Gak ada hak. Dalam masalah furu' bebas mau ikut pendapat yang mana, selama bukan pendapat yang syad. Dia mau gerak-gerak silakan. Tapi dalam madhab Syafi'i tidak disunahkan menggerak-gerakkannya. Selanjutnya, habis ini masuklah kita kepada akmalut tasyahud. Ya, tasyahud yang kamil, hafal tahiyatul mubarakatuh ila akhir. Ada yang nggak hafal? Ridwan apa Ridwan ya? Ridwan nggak datang. Oh ada. Hafal ini kan? Ini udah mau masuk waktu sholat ya. Mungkin sampai di sini aja. Barangkali sebelum azan ada yang mau ditanyakan. Loh. Tawari yang susu milih yang putih. Agak dikasih aku soalnya. Menaku apa tidak dikasih? Kelupaan berarti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ulang? Apa ini? Salat jenazah. Takbiratul ihram ya.
Ya. Ya pernah ini kita bahas dulu ya. Sunnah kita melihat ke tempat sujud di semua gerakan sholat kita setelah takbiratul ihram tadi. Sunnah kita lihat tempat sujud kecuali apa? Ketika penyebutan asyhadu alla ilaha illallah di tasyahud akhir, sejak saat itu kita disunahkan melihat jari telunjuk. Bukan sunnah melihat tempat sujud. Jadi mulai asyhadu alla ilaha illallah ini diangkat, pandangan kita tertuju kepada jari telunjuk. Itu yang disunahkan. Satu. Ini sepakat para ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat kedua mengatakan dikecualikan juga kalau sholat di depan Ka'bah. Dia nggak disunahkan lihat tempat sujud, tapi lihat Ka'bah. Tapi ini pendapat nggak muktamad. Pendapat muktamad mau sholat depan Ka'bah atau di luar, di tempat jauh dari Ka'bah, dia tetap disunahkan melihat tempat sujud. Jadi nggak lihat tempat sujud kapan? Hanya ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dari saat itu sampai salam, matanya tertuju kepada jari telunjuk.